Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 14, mata kuliah pengembangan sumber daya manusia, yang beranggotakan Nabila Putrimas, Heni Humairo, dan Zam'a. Pada hari ini kami akan membahas tentang kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia. Baiklah, langsung saja yang pertama dijelaskan oleh Zam'a, lalu nanti dilanjutkan oleh Heni Humairo dan Nabila Putrimas. Padanya, saya persilakan. Materi pertama yaitu mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, di mana di sini pengelolaan sumber daya manusia itu secara efektif dilakukan dengan menerapkan praktik-praktik berikut secara saling berkaitan, karena sulit untuk menanggapi suatu tindakan bila hanya diterapkan secara terpisah, harus saling berkaitan, di mana praktik tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, employment security, di mana di sini employment security ini ialah kata lain dari keselamatan kerja, yaitu keselamatan kerja untuk menghadapi tekanan akan perlunya kehati-hatian dan selektivitas yang tinggi dalam memperkerjakan manusia. Yang selanjutnya yaitu selective in recruiting atau keselektifan dalam perekrutan, di mana di sini merupakan jaminan dalam pekerjaan dan kepercayaan pada sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk keunggulan bersaing, yaitu high wage atau tingkat upah yang tinggi, di mana di sini dimaksudkan perusahaan yang ingin memperkerjakan tenaga kerja yang sangat kompeten. Pemberian upah atau gaji yang lebih tinggi merupakan salah satu faktor kunci. Selanjutnya yaitu incentive pay atau pemberian insentif, di mana di sini karyawan itu dimotivasi dengan cara diberikan suatu insentif berupa pengakuan, jaminan, perlakuan yang adil, dan semuanya memberikan pengaruh yang besar terhadap individu tersebut. Yang selanjutnya yaitu employee ownership atau hak kepemilikan karyawan. Nah, di sini employee ownership ini ialah mensejajarkan keinginan karyawan dengan pemegang saham dengan cara membuat karyawan sebagai pemegang saham juga. Jadi, derajat antara karyawan dan pemegang saham itu disamaratakan. Terus yang selanjutnya, information sharing. Nah, di mana di sini jika sumber daya yang dimiliki perusahaan merupakan sumber keunggulan bersaing, maka sangat jelas bahwa mereka harus memiliki informasi yang dibutuhkan untuk melakukan apa yang diisyaratkan bagi tercapainya suatu kesuksesan. Yaitu participation and empowerment atau partisipasi dan pemberdayaan, yaitu informasi yang diketahui oleh bersama pada semua tingkat organisasi merupakan suatu kondisi awal yang diperlukan bagi sistem kerja yang berhasil. Terus yang selanjutnya, self-management tim, pengelolaan tim secara mandiri. Ialah organisasi yang memiliki suatu tim yang kuat dan tangguh, cenderung memperoleh hasil yang memuaskan. Selanjutnya yaitu training and skill development atau pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang selanjutnya, cross utilization and loss training, di mana di sini maksudnya perusahaan memiliki sejumlah keuntungan potensial dengan adanya orang yang melakukan pekerjaan ganda dan juga dapat membuat pekerjaan yang dilakukan lebih menarik. Selanjutnya yaitu symbolic egalitarian, salah satu cara untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan self-managed team. Selanjutnya yaitu ada wage compression, yaitu kompresi bayaran dengan mengurangi kompetensi interpersonal dan meningkatkan pekerjaan sama pada gilirannya akan mengarah pada efisiensi. Yang terakhir yaitu promotion from behind, yaitu mendorong pelatihan dan pengembangan keahlian karena tersedianya kesempatan dan peluang promosi dalam perusahaan bagi para pekerja. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsinya di sini ada 6. Yang pertama yaitu perekrutan atau staffing, di mana fungsi ini bertujuan untuk menyediakan atau mengadakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam organisasi atau perusahaan. Dan kegiatan di perekrutan ini ada 3, yaitu berupa rekrutmen, seleksi, dan yang terakhir penempatan. Fungsi selanjutnya pengembangan sumber daya manusia. Nah, fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja. Kegiatan dalam pengembangan sumber daya manusia ini bisa berupa training atau pelatihan dan workshop.
Yang selanjutnya yaitu kompensasi dan keuntungan. Fungsi ini bertujuan untuk mengkaji dan melaksanakan sistem balas jasa terhadap tenaga kerja atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Terus yang selanjutnya yaitu perawatan sumber daya manusia, di mana fungsi ini bertujuan untuk memelihara tenaga kerja yang ada dengan memelihara motivasi mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, di mana di sini kegiatannya itu berupa pemberian jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang selanjutnya yaitu hubungan tenaga kerja. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik antara tenaga kerja dengan rekannya dan tenaga kerja dengan perusahaan serta hubungan keduanya dengan masyarakat dan pemerintah. Terus yang selanjutnya yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan proses yang layak dalam proses pengembalian tenaga kerja kepada masyarakat sehingga kedua belah pihak baik tenaga kerja maupun perusahaan memiliki nilai kepastian. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan dan praktik MSDM dalam organisasi. Kebijakan dan praktik seleksi ini merupakan suatu proses yang akan selalu dilalui oleh setiap perusahaan atau instansi untuk memperoleh sumber daya manusia dan menjamin ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, rekrutmen seleksi ini bertujuan untuk mencocokkan antara karakteristik individu meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan lain-lain dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki individu tersebut dalam memegang suatu jabatan. Menurut Robert D. Gatewood dan Hubert S. Fuld, terdapat dua bentuk sumber rekrutmen, yaitu yang pertama, rekrutmen eksternal, yang merupakan pekerja-pekerja potensial yang bukan berasal dari anggota dari instansi atau organisasi tersebut. Sedangkan rekrutmen internal ini mereka yang saat ini menjadi anggota organisasi atau upaya pencarian tenaga kerja untuk posisi yang baru atau tersedia yang berasal dari dalam organisasi atau instansi itu sendiri. Cara merekrut yang dari internal ini berupa promosi atau mutasi, sedangkan external recruitment ini melalui beberapa cara. Yang pertama itu advertising atau iklan, yang kedua job fair atau melalui event atau suatu kegiatan kerjasama dengan pihak institusi tertentu, yang ketiga yaitu rekomendasi karyawan atau akses yang dimiliki karyawan misalnya melalui kenalan atau kerabat karyawan, yang keempat pelamaran independen atau melalui lamaran yang masuk atau inisiatif pelamar tanpa adanya proses informasi yang dilakukan dari pihak perusahaan atau instansi, yang kelima yaitu sumber-sumber masa lalu. Sumber-sumber masa lalu ini sumber tenaga kerja yang bisa diperoleh melalui berkas-berkas masa lalu seperti lamaran yang pernah masuk dan telah melalui tahap seleksi tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan saat itu namun dinilai kompeten untuk posisi yang lain. Yang selanjutnya yaitu program pelatihan pengembangan. Pelatihan pada dasarnya adalah proses memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Program pelatihan ini dapat dikategorikan dalam beberapa tipe, yaitu yang pertama basic literacy skill yang berupa penguasaan kemampuan-kemampuan dasar seperti matematika, bahasa, dan kemampuan operasional lainnya. Yang kedua technical skill yang berupa meningkatkan pengetahuan teknologi baru dan perubahan desain organisasi atau instansi. Yang ketiga yaitu interpersonal skill yang berupa pelatihan mengenai bagaimana menjadi pendengar yang baik, bagaimana mengkomunikasikan ide mereka secara jelas, dan bagaimana menjadi anggota tim yang efektif dan dapat bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu mengenai problem solving skill, merupakan pelatihan pemecahan masalah atau problem solving, meliputi pelatihan yang mengasah logika, sebab akibat, menganalisa masalah, dan memilih suatu solusi. Yang selanjutnya, evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi dan apa yang dievaluasi dari evaluasi kinerja ini dilakukan dengan beberapa tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama membantu manajemen untuk membuat keputusan-keputusan umum terkait sumber daya manusia seperti promosi, transfer, dan terminasi.
Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini sendiri. Yang ketiga yaitu sebagai kriteria untuk menilai atau memvalidasi, seleksi, dan program pengembangan yang dilaksanakan. Yang keempat, sebagai umpan balik bagi karyawan itu sendiri, atau sebagai penilai bagi performasi individu yang terkait mengenai bagaimana organisasi melihat kinerja dari karyawan. Yang terakhir yaitu sebagai dasar penilaian reward. Nah, dalam hal ini, membantu memutuskan siapa yang akan mendapat penghargaan atas prestasi kerja yang diraih oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keefektifan organisasi, keefektifan kebijakan, dan praktik MSDM. Sebuah organisasi yang benar-benar efektif adalah organisasi yang mampu menciptakan suasana kerja di mana para pekerja tidak hanya melaksanakan pekerjaannya yang telah dibebankan saja, tetapi juga membuat suasana supaya pekerja lebih bertanggung jawab dan bertindak kreatif demi peningkatan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada 3 pendekatan untuk memahami efektivitas menurut STRIS 1985. Yang pertama itu pendekatan tujuan. Dalam pendekatan ini, efektivitas dipandang sebagai goals achievement atau pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Suatu program dikatakan efektif jika tujuan akhirnya itu tercapai. Dengan kata lain, pencapaian tujuan merupakan indikator utama untuk menilai efektivitas. Nah, lalu kedua itu ada pendekatan sistem. Pendekatan ini memandang efektivitas sebagai kemampuan organisasi untuk mendayagunakan segenap potensi lingkungan serta memfungsikan semua unsur yang terlibat. Efektivitas diukur dengan meninjau sejauh mana berfungsinya unsur-unsur dalam sistem untuk pencapaian tujuan tadi. Yang ketiga, pendekatan kepuasan partisipasi. Dalam pendekatan ini, individu partisipan ditempatkan sebagai acuan utama dalam menilai efektivitas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa keberadaan organisasi ditentukan pada kualitas partisipasi. Selanjutnya, Richard M. Street juga menyebutkan 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas. Yang pertama itu ada karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut. Struktur merupakan cara unik untuk menempatkan manusia sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap membentuk pola interaksi sebagai bagian dari suatu hubungan yang berorientasi pada tugas. Selanjutnya ada karakteristik lingkungan. Nah, karakteristik lingkungan itu mencakup 2 aspek. Yang pertama itu adalah lingkungan eksternal, yang kedua itu juga lingkungan internal. Yang eksternal itu dari luar, yang internal itu dari dalam atau keseluruhan. Selanjutnya, karakteristik pekerja. Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan itu dipengaruhi dari karakteristik pekerja ini tadi. Karakteristik manajemen. Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua hal yang ada dalam organisasi sehingga keefektifan itu dapat dicapai. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen itu harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Materi yang terakhir yaitu isu tentang kebijakan dan praktik MSDM dalam perusahaan. Yang pertama, hubungan antara individu dalam organisasi dengan kebijakan dan praktik MSDM. Kebijakan dan praktik MSDM dalam suatu organisasi itu dapat diartikan secara berbeda-beda oleh setiap individu di dalam organisasi tersebut. Interpretasi yang berbeda-beda dari setiap individu terhadap suatu kebijakan perusahaan atau organisasi itu akan mempengaruhi praktik MSDM-nya. Selanjutnya itu yang kedua, kesetaraan kesempatan bekerja. Salah satu isu terkait kebijakan dan praktik MSDM adalah mengenai kesetaraan kesempatan kerja atau Equal Employment Opportunity atau EEO. Kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan berarti kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mendapati jabatan atau pekerjaan tanpa memandang jenis kelamin, gender,
jenis kelamin atau gender maupun kekurangan fisik dan perbedaan agama, kepercayaan, dan etnisnya. Itu saja materi yang dapat kami paparkan kepada kalian. Kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.